mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dan membaca basmalah bersama teman-teman. Sholat bagi orang yang sakit. Bagi orang yang sakit. Kalian semuanya pernah merasakan sakit apa belum? Pernah. Nah, sakitnya sakit parah, ringan atau biasa saja? Biasa. Ada yang ringan, ada yang biasa. Ada sakit parah? Ada. Kalau seumpama ada orang yang sedang sakit parah, dia tidak bisa berdiri, Audio Jungle. maka orang tersebut tetap wajib melaksanakan sholat apa diperbolehkan tidak sholat? Tetap wajib sholat, ya, tetap wajib sholat. Meskipun kita sakit, kita harus tetap wajib sholat, ya. Terus hari ini kita akan mempelajari tentang sholat bagi orang yang sakit. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran peserta didik mampu memahami tata cara sholat bagi orang yang sakit. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran peserta didik mampu memahami hikmah sholat bagi orang yang sakit. Yang terakhir, melalui kegiatan pembelajaran peserta didik mampu memahami dan mempraktikkan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan pembelajaran ini akan menuliskan materi dan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Setelah itu kita bersama-sama mempraktikkan bagaimana tata cara sholat bagi orang yang sakit. Hari ini kita akan mempelajari materi apa, anak-anak? Fikih, ya, fikih yang berjudul sholat bagi orang yang sakit. Sholat fardu itu ada berapa waktu? 5 waktu. Apa saja sholat fardu itu? Zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ada 5 waktu. Sholat fardu merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang harus dikerjakan. Yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat adalah orang yang bukan mukallaf. Mukallaf itu apa? Ada yang tahu? Apa? Hilang akal atau belum balik, ya? Belum balik dan orang yang tidak berakal atau orang ya tidak punya akal itu orang ya benar, orang gila. Agama Islam itu penuh dengan kemudahan. Semua yang diperintahkan dalam Islam
kita baca bersama ayat. Kita baca bersama ayat Al-Quran, ya, ayat Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha mastata'tum. Artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Nah, surat At-Taghabun ayat 16. Oke. Sekarang kita akan belajar tata cara sholat, ya. Sholat orang yang sudah sakit. Kalau tidak bisa berdiri lagi, sholatnya dengan cara apa? Duduk. Nah, sholatnya dengan cara duduk. Sekarang semuanya ada di sini semuanya. Ini namanya papan pintar tinggi, ya. Di sini menjelaskan tata cara sholat dengan cara duduk. Yang kedua dengan cara berbaring. Yang terakhir dengan cara bertahan, ya. Yang pertama dulu kita mempelajari sholat dengan cara duduk, ya. Sholat dengan cara duduk itu dilakukan bagi orang sakit yang tidak sanggup mengerjakan sholat dengan berdiri. Jika tidak mampu berdiri, maka sholatnya dengan duduk. Oke, dengan duduk. Yang pertama, sholat dengan cara duduk yang pertama itu posisinya duduk. Audio Jungle. Bisa duduk di kursi roda seperti ini atau di kursi, ya, atau bisa juga duduk di lantai atau sejadah. Audio Jungle. Posisinya yaitu duduk iftiroshi. Iftiroshi itu apa? Duduk menghadap kiblat. Kiblatnya kita mana? Ke sana, ya, kiblatnya. Nah, yang kedua, setelah kita duduk menghadap ke kiblat, kita takbiratul ihram. Kemudian bersedekah seperti orang sholat biasanya. Takbiratul ihram itu seperti apa? Allahu Akbar. Pinter. Setelah duduk, kita lanjut takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, kemudian bersedekah. Semua yang menirukan ini, oke? Semuanya menirukan ini. Ya, sekarang takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, setelah itu merukuk dengan membungkukkan kepala dan membungkuk sedikit. Nah, seperti ini, ya, contohnya. Contohnya seperti ini. Umpama kiblatnya di sana, ya. Setelah takbiratul ihram kita bersedekah. Bersedekah itu seperti bagaimana? Sedekah itu Allahu Akbar. Setelah itu kita membaca apa? Doa kita, ya. Setelah doa kita surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat pendek, ya. Boleh salah satu, boleh An-Nas, boleh Al-Falaq, boleh Al-Ikhlas. Setelah itu kita rukuk. Bagaimana caranya rukuk? Dengan menundukkan kepala, dengan menundukkan kepala dan membungkuk sedikit. Allahu Akbar. Kepalanya tunduk terus membungkuknya sedikit. Setelah itu iktidal. Iktidal itu bagaimana? Sami Allahu liman hamidahu. Nah, dan seterusnya sampai selesai. Iktidal, kedua tangan diangkat dengan kepala ditegakkan. Berarti sami Allahu liman hamidahu, ya. Setelah itu sujud. Sujudnya bagaimana? Sujudnya seperti orang yang sehat seperti biasanya, oke? Tapi kalau kalian tidak mampu, cukup membungkukkan tubuh lebih rendah daripada rukuk. Berarti kalau rukuknya segini, sujudnya harus lebih rendah lagi. Nah, gitu, ya. Sujudnya harus lebih rendah lagi. Setelah itu duduk di antara dua sujud membaca Robbi Firli sampai selesai. Setelah
tidur miring ke kanan, jadi miringnya harus ke kanan, telinganya juga gini ya. Setelah itu wajah dan perut, dada dan kaki menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah sana. Setelah itu niat sholat dan takbir seperti biasa. Takbirnya bagaimana? Allahu Akbar. Setelah takbir kita ruku dan sujud cukup dengan anggukan kepala. Itu cuma saja ya. Cukup dengan anggukan kepala atau kejipan penutup mata. Kalau tidak mampu menggunakan anggukan kepala atau tidak mampu ini, berarti menggunakan kejipan mata. Terus yang terakhir kemudian salam dan selesai ya. Salamnya menoleh ke kanan sedikit dan menoleh ke kiri. Sekarang kata caranya. Kalau tidak bisa berbaring, kita sholat dengan cara terlentang. Terlentang itu dilakukan jika tidak mampu lagi untuk berdiri. Kata caranya yang pertama, posisi badan terlentang dengan kedua kaki terlurus ke kiblat. Nah, berarti terlentang itu apa ya? Tidur terlentang itu diberi bantal. Setelah itu posisi badan dan kedua kaki lurus ke kiblat. Berarti kepalanya di sini, kakinya di sini, menghadap ke kiblat. Setelah itu yang kedua, kepala berada di sebelah timur agar juga menghadap ke kiblat. Kemudian kita niat. Selanjutnya, orang bisa gitu loh, Pak. Apa? Ya, seperti itu. Itu sholat dengan cara apa? Duduk, ya. Duduk atau terlentang? Duduk, pintar. Kenapa? Kalau yang sakit dia harus berdiri, ya. Terus yang ketiga, untuk rukuk dan sujud cukup dengan isyarat anggukan kepala ke kiri kanan. Menganggukkan kepala atau kejipan mata. Jika tidak mampu, maka cukup dengan isyarat seperti saja, ya. Mengajukan mata, tidak mampu menganggukkan kepala, maka menggunakan hati. Yang terakhir, bacaan sholat dilafalkan biasa. Jika tidak mampu, cukup di dalam hati. Baik, sekarang ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk mempraktikkan tata cara sholat dengan duduk ya, untuk memahami apakah kalian sudah paham ataukah belum ya. Baik, sekarang ibu tunjuk nomor absen 3. Jeja, silakan maju ke depan. Di sini bagaimana tata cara sholat dengan duduk. Ya, teman-temannya semua boleh Jeja ya. Ayo, yang pertama apa? Takbiratul ihram. Bagaimana takbiratul ihram itu? Ya, betul. Allahu Akbar. Setelah itu rukuknya bagaimana? Nah, terus setelah itu ya, setelah itu sujudnya bagaimana? Nah, sujud harus lebih rendah daripada ruku. Kalau rukunya segini, berarti sujudnya segini. Kalau rukunya segini, berarti sujudnya segini. Bawahnya lagi, ya, paham? Setelah itu salam. Ya, salam itu dari kanan dulu apa dari kiri dulu? Kanan dulu, gimana? Tangan berbeda. Ya, silakan duduk.
bagi orang yang sakit tadi ada berapa? Audio Nah, yang pertama mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, hati menjadi lebih tenang. Yang ketiga, menyadari kemurahan dari Allah. Yang keempat, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah. Yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan yang terakhir, dicintai oleh Allah. Karena Allah mencintai orang-orang yang beribadah kepadanya. Sudah paham semuanya? Sudah. Audio Jungle. Ada yang masih belum paham? Boleh tanya ya. Nah, jika sudah paham semuanya, kita akhiri pembelajaran sebelum kita. Nah, untuk memahami seberapa paham kalian, bagaimana pengetahuan kalian tentang tata cara sholat dengan cara duduk, terlentang, dan berdiri, ibu kasih soal ya, untuk dikerjakan di rumah. Ya, sekian. Audio Jungle. Ya, yang pertama, kalian tulis ya, menggerakkan kepala menunduk sebagai isyarat cukup dengan membaca titik-titik. Audio Jungle. Nomor 2, hukum sholat bagi orang yang sakit adalah titik-titik. Yang ketiga, orang yang tidak mampu berdiri dapat melakukan sholat dengan cara titik-titik. Audio Jungle. Empat. Audio Jungle. Orang yang tidak mampu berdiri dapat melaksanakan sholat dengan cara titik-titik. Dan yang Audio terakhir, Jungle. sebutkan 3 hikmah sholat